Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Alia Waida, nomor absen 10, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemilu 1955. Pemilu pertama 1955. Selama masa Presiden Soekarno 1945 sampai 1965 yang melewati beberapa era seperti revolusi fisik, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin, hanya sekali terjadi pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi, 29 Juli 1955 sampai 2 Maret 1956. Akan tetapi, peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah UU nomor 7 tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI, 30 Maret 1952 sampai 2 Juli 1953. Latar belakang pemilu 1955. 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. 2. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah, cukup menguras energi dan perhatian. 3. Belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu, atau UU Pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Tujuan pemilu 1955. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen, DPR, dan konstituante. Adapun sistem pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan proporsional, yaitu wilayah negara RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan, atau di mana Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16. Padahal Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pemilu tidak dapat dilangsungkan di daerah tersebut. Dalam sistem perwakilan proporsional, setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapat jatah minimum 6 kursi di konstituante dan 3 di parlemen. Adapun jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 257, sedangkan kursi konstituante berjumlah 514 atau 2 kali lipat kursi DPR. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD yang dilaksanakan secara terpisah antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus. Konstituen pemilih memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih. Tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilu diselenggarakan secara sederhana karena tidak menyerap biaya negara terlalu besar. Kronologi pemilu 1955. 1. Pendaftaran pemilih dimulai sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November. Tercatat 87% yang menggunakan hak pilihnya. 2. Keseluruhan peserta pemilu pada saat itu mencapai 172 tanda gambar. 3. Pada pelaksanaan, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. 4. Pemilu saat itu berjalan tertib, disiplin, serta tanpa politik uang dan tekanan pihak manapun. Hasil pemilu 1955. Pemilu tahun 1955 diselenggarakan dalam 2 tahap.
Tahap-tahap tersebut antara lain tahap 1, 29 September 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR. Tahap 2, 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Diikuti oleh 37,8 juta penduduk Indonesia. Adapun 6 warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit, meninggal dunia maupun menolak adanya pemilu seperti suku Samin, kelompok si Raja Batak, dan lain-lainnya. Hasil pemilu 1955 didominasi atau dimenangkan oleh 4 partai besar, yaitu 1. Partai Nasional Indonesia, 2. Masyumi, 3. Nahdlatul Ulama, 4. Partai Komunis Indonesia. Hasil pemilu DPR 1955 memperebutkan 257 kursi DPR atau 3 kursi untuk wakil Irian Barat. Diikuti oleh 36 parpol, 34 organisasi, dan 48 calon perorangan. Diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 orang mewakili Eropa. Hasil pemilu 1955. Pelantikan hasil pemilu 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu 1. Pelantikan DPR pada 20 Maret 1956. 2. Pelantikan Dewan Konstituante pada 10 November 1956. Hasil pemilu Konstituante 1955. Hasil pemilu Konstituante 1955 memperebutkan 514 kursi konstituante atau 6 kursi untuk wakil Irian Barat. Diikuti oleh 39 parpol, 23 organisasi, dan 29 calon perorangan. Kelebihan pemilu. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi. Lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Persentase suara sah yang besar adalah 80% dari suara yang masuk, padahal 70% ditambah penduduk Indonesia masih buta huruf. Pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Kekurangan pemilu. Adanya ketatanegaraan, hal tersebut memicu lahirnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Ini merupakan akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dan menghasilkan konstitusi baru. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Tidak adanya pemenang mayoritas pada saat itu mengakibatkan sistem pemerintahan tak stabil karena kekuasaan terbagi-bagi dalam berbagai aliran politik. Kekecewaan di partai politik, jumlah partai lebih bertambah banyak daripada berkurang. Dengan 28 partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya 20 partai yang mendapat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.